Jadi orang tua itu diperintahkan untuk menolong anaknya dalam berbakti kepada dirinya. Artinya kalau orang tua diperintahkan menolong anaknya berbakti, artinya orang tua itu tidak sekedar memerintah, tapi membuka kunci-kunci kesadaran di dalam diri seorang anak agar anak itu sadar dan tergerak untuk berbakti kepada dirinya. Bukan sekedar memerintah, bakti sama orang tua. Kemudian mendoktrin anaknya dan tidak memberi kesempatan kepada anak itu untuk berpendapat di dalam rumah. Pokoknya kamu harus bakti kepada orang tua. Orang tua ngomong A, kamu harus laksanakan A. Orang tua ngomong B, kamu harus laksanakan B. Nah, ini namanya bukan mendidik anak supaya berbakti kepada dirinya, tapi menjajah anaknya dan menjadikan anaknya jauh dari dirinya. Anak itu kalau sudah jauh dari diri orang tuanya, maka kerugian yang besar bagi si anak itu dan kerugian yang besar bagi si orang tua. Disebutkan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tidak bisa kita pakai sistem zaman dulu, kita pakai di zaman sekarang. Akhirnya yang jadi nanti pecah. Tidak bisa. Zamannya sudah berbeda, kualitasnya juga berbeda. Nah, jadi bagaimana? Yang paling penting jangan sampai anakmu lari dari dirimu. Itu bisa lebih hancur masa depan dia. Anak itu harus dididik, harus tahu batas. Anak itu harus tahu batas. Ngomong sama orang tua beda dengan ngomong dengan temannya. Tapi anak itu juga harus dirangkul, diajak berdiskusi, diajak berbicara, dilibatkan dalam kehidupan. Nah, dilibatkan di dalam kehidupan. Jangan semuanya diselesaikan orang tuanya, anaknya tidak bisa apa-apa nanti. Mau ada kerjaan A, orang tuanya yang menyelesaikan. Perlu barang A, orang tuanya yang ke toko. Perlu kegiatan A, orang tuanya yang menyelesaikan semuanya. Orang tuanya mati, anaknya bodoh, tidak bisa apa-apa dia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ini namanya orang tua yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan dia diutus oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya. Bukan memenuhi semua keinginan anak itu, tapi mendidik anak-anaknya. Diharuskan bagi orang tua untuk membantu anak-anaknya agar berbakti kepada dirinya. Dengan cara bagaimana? 1, bil musamahah. Banyak memaafkan anaknya. Anak itu pasti punya salahnya. Pasti banyak salah sebagai anak. Cukup kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia itu anak baru. Kita sudah lebih berpengalaman di muka bumi. Nah, yang lebih berpengalaman itu seharusnya maklum terhadap anak baru. Nah, anak baru itu dimaklumi gitu ya. Karena dia masih belum makan garam seperti kita. Makanya kita harus lebih maklum terhadap anak kita, harus maklum kita. Tapi bukan berarti membiarkan dia dalam kesalahan, ya. Mendidik, meluruskan kalau dia salah, tapi kalau dia tergelincir, kita maklum. Loh, saya tidak boleh memberi hukuman. Boleh, kamu memberi hukuman kalau dia berbuat salah, boleh memberi hukuman, tapi hukuman yang sudah dibicarakan. Hukuman yang sudah dibicarakan. Nah, jadi bicara terhadap anaknya. Nah, kalau kamu berbuat seperti ini, konsekuensinya apa? Biar dia sendiri yang menentukan hukumannya. Ya. Nah, jadi dia belajar komitmen terhadap dirinya sendiri nanti. Bukan kita hukum semena-mena begitu juga tidak terpuji. Dan meninggalkan perbuatan yang menjadikan anak itu sempit dadanya. Dengan cara apa?
dengan cara menuntut anak tadi untuk mendirikan tanggung jawabnya berbakti kepada dia. Nah, ada sebagian orang tua seperti ini, sedikit-sedikit, hati-hati loh, orang tua kualat loh. Sedikit-sedikit seperti itu ya. Jadi dia memanfaatkan posisinya sebagai orang tua bukan untuk mendidik, tapi menuntut hak-haknya sebagai orang tua. Padahal dia itu diperintah bukan menuntut hak kepada anaknya sebagai orang tua. Dia itu diperintah oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya supaya sadar berbakti kepada dirinya, bukan menuntut anaknya untuk memenuhi hak-haknya sebagai orang tua. Nah, kalau kamu sedikit-sedikit, nak, ini bapak loh ini, hati-hati loh kamu, orang tua loh ini ya. Atau anaknya berpendapat sedikit, anak itu nurut sama orang tua, selesai. Nah, ini sempit, anak ini jadi sempit, tidak bisa ngomong, tidak bisa berpendapat, tidak bisa berbuat apa-apa di rumah itu. Nah, akhirnya anak itu akhirnya ditakutkan nanti akan memberontak. Nah, kalau dia memberontak, dia bisa jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi caranya bagaimana? Ya, anak itu harus diberi kesempatan untuk berpendapat. Walaupun kita tidak bisa menerapkan ucapan saya tadi secara letterlek ya. Anak bisa diberi pendapat, selesai. Diskusi terus sama anak. Tapi di samping itu anak juga harus dididik, diberi masukan agama, belajar agama, supaya pendapatnya ini pendapat yang benar. Kalau pendapatnya bukan pendapat yang benar, ya nanti kita tidak bisa nyambung sama anak kita. Anak itu harus dididik dari kecil supaya dekat dengan agama. Kalau jauh dari agama, nanti dia tumbuh berseberangan dengan kita. Kecuali kalau orang tuanya sama anaknya dua-dua urusannya dunia. Nah, itu mungkin bisa cocok. Walaupun nantinya pasti terjadi cekcok di antara orang tua. Kalau sudah urusannya dunia, anak sama bapak urusannya dunia aja, pasti akan terjadi cekcok di akhirnya. Nah, terus bagaimana? Nah, bapak, ibu kalau dia dekat dengan agama, didik anaknya dari kecil juga dekat dengan agama. Supaya dia dekat dengan agama. Nah, kalau dia dekat dengan agama, nanti selaras pola pikirnya anak ini dengan pola pikirnya orang tua. Jalannya ini sudah benar. Kalau dia berpendapat, pendapatnya juga pendapat yang menguntungkan bagi dirinya dan bagi orang tuanya. Tapi kalau pendapatnya menyimpang dari jalur agama, ya kita tidak boleh memberi kesempatan dia untuk menjalankan pendapatnya itu, walaupun dalam menyadarkannya, ya kita juga harus bijaksana. Apalagi di zaman ini, hati-hati. Anak sudah besar sedikit, sekarang banyak kelompok anak-anak muda yang tidak beragama lagi. Yang tidak beragama. Di Indonesia loh nih ya, bukan di luar sana nih ya. Tidak beragama. Percaya Tuhan loh, bukan ateis ya. Percaya Tuhan. Ini ada grupnya ini, dan semakin banyak. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat KTP-nya Islam sebagian besar. Tapi kalau ditanya agamamu apa? Saya tidak beragama. Saya percaya kepada Allah, tapi saya tidak beragama. Ya sudah, dia tidak sholat. Tidak sholat, tidak ngaji, tidak zikir. Kalau ditanya kenapa kamu tidak beragama? Agama itu produk manusia. Agama itu produk manusia. Loh, lah terus kamu hidup ini berdasarkan apa kalau tidak berdasarkan agama? Kan Allah itu sudah memberikan kepada kita hati nurani. Jadi kita ini bisa tahu hidup yang mana yang benar, yang salah yang mana melalui hati nurani kita. Kita ini tahu yang baik mana, yang salah mana. Ini menakutkan loh nih ya, zaman sekarang ini ya. Dari mana itu? Dari acara-acara di televisi, dari acara-acara di media sosial, yang mereka tonton terus dari kecil, dari lahir,
Mereka tonton terus, orang tuanya lari kemana, bapaknya kemana, ibunya kemana, sehingga mereka tumbuh tidak kenal agama. Tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Dan mereka taunya agama dari oknum-oknum orang beragama yang salah. Ini loh, sumbernya dari sini. Orang beragama bunuh orang. Orang beragama, Allahu Akbar, menggal kepalanya orang. Orang beragama pakai atribut-atribut agama, keluar di jalan maki-maki orang. Ini orang beragama. Orang beragama berarti buruk. Ya sudah, berarti menurut kesimpulan saya, agama itu yang membuat kehancuran di muka bumi. Agama itu yang membuat pertumpahan darah. Agama itu yang membuat perang antar saudara. Jadi yang betul manusia itu hati nurani, tidak perlu beragama lagi. Ini saya bukan katanya loh ini ya. Saya ketemu dengan orang-orang itu loh. Kasihan. Dari keluarga Islam. Berapa waktu yang lalu ada ibu-ibu nangis datang ke saya. Pak Ustadz, anak saya sudah tidak mau sholat lagi. Orang Islam ini. Tidak mau sholat ya. Sama ibunya diajak diskusi, loh Bu, ibu ini harusnya bersyukur, saya dari TK sampai lulus SMA saya ini sudah taat sama ibu. Sekarang sudah waktunya saya berpendapat di rumah. Ibu punya pendapat, saya juga punya pendapat. Loh, itu dari kecil berarti tidak pernah diberi jangan puas kalau anak kita itu, kita lihat anak kita sholat. Allahu Akbar, di masjid sudah sholat. Sholatnya kayak apa itu? Jangan puas kita, anak kita, wah anak saya 5 waktu di masjid kok. Di masjid itu apa yang dia lakukan? Sholat kok, sholatnya bagaimana? Sholat ya sujud, ya ruku. Terus apa yang dicari di sholatnya dia? Loh anak saya kalau maghrib tadarusan di masjid, tadarusan baca Al-Quran, ya. Terus yang dibaca itu niatnya dia baca apa? Tujuannya apa? Yang dicari dari bacaan itu apa? Berapa banyak pendidikan agama sekarang hanya menentukan, memaksakan kepada anak-anak itu ibadah-ibadah ritual tanpa pernah mengajarkan esensi, makna dari ibadah ini apa? Kamu ini beribadah mau apa? Kenapa kok kamu sholat? Kenapa kamu harus sholat berjamaah? Kenapa kamu harus zakat? Kenapa kamu harus puasa? Kamu kok harus ngaji itu kenapa? Tidak pernah orang tuanya ngajak bicara hal-hal seperti itu. Nah, ketika dia besar, ya dia bisa terpengaruh dengan paham yang lain. Karena dia, agama ini cuma ritual saja, tahu ritual? Ya seperti orang olahraga pagi itu. Orang kalau senang olahraga pagi, bangun pagi ya dia olahraga, ritualnya olahraga pagi. Nah agamanya itu ya seperti itu. Karena dia beragama tidak pakai hati, dia beragama seperti robot. Seperti robot. Dia tidak pernah tahu untuk apa dia melakukan semua ini. Nah ini pentingnya kita. Loh Ustaz, padahal sudah saya sekolahkan sekolah agama. Lah kamu orang tuanya kok memasrahkan pendidikan ke orang lain. Agama boleh kita sekolahkan anak kita di sekolah agama. Tapi tetap orang tua itu yang memegang peranan di dalam rumah. Ngobrol, bicara kepada anak. Dan kita ini cepet-cepetan dengan setan dan iblis. Betul ini. Kalau kita kalah, mereka ini diambil setan dan iblis. Kalau mereka diambil setan dan iblis, tugas kita lebih berat lagi mengembalikan mereka ke posisinya. Sebelum mereka direbut oleh setan dan iblis, kita ajarkan mereka membela dirinya dari setan dan iblis. Nah caranya mengetahui esensi hidup Allah. Dari kecil, Allah nak, Allah lihat kamu,
Allah mendengar kamu. Zaman Nabi Muhammad SAW, fikih itu urusan terakhir. Fikih itu urusan terakhir. Nomor 1 tauhid. Keyakinan ditancapkan di dalam hati. Loh, berarti fikih tidak penting? Bukan tidak penting, penting. Tapi tauhid itu porsinya harus lebih besar daripada fikih. Di sekolah-sekolah sekarang mana yang mengajarkan tauhid? Mana pelajaran tauhid? Ya sudah, pelajarannya fikih. Sholat maghrib berapa? Sholat isya berapa? Selesai, anaknya paham? Wah, alhamdulillah, anak saya tahu jumlah rakaat. Bagus. Tapi belum selesai tugas kamu. Wah, anak saya alhamdulillah juz 30 sudah hafal, juz 29 sudah hafal. Loh, dulu yang bunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Yang memukul kepalanya Sayyidina Ali dengan pedang itu hafal Al-Quran. Nah, jadi jangan puas anak kita hafal Al-Quran. Pemahamannya terhadap Al-Quran itu bagaimana? Betul apa enggak? Nah, terus bagaimana Ustaz caranya didik? Ya kamu harus sering duduk dengan anak kamu, sering berdiskusi dengan anak kamu. Tugas kamu setelah kamu menikah punya anak, tugas pokok kamu di dalam hidup ini adalah mendidik anakmu. Lainnya sambilan. Loh, cari makan Ustaz, sambilan. Itu sambilan. Ustaz jangan, ini dari mana Ustaz? Loh, ini Allah yang mengajarkan, Allah yang menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-salah. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Allah ini yang mengatakan, hai orang tua, hai suami, hai bapak, perintahkan istri dan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Itu berhentinya wa'mur ahlaka bis-salah, tapi esensi sholatnya ini harus dijelaskan. Nah, perintahkan dia untuk sholat. Kenapa dia harus sholat? Siapa yang disembah itu waktu sholat? Seperti apa sifat-sifat zat yang dia sembah itu pada saat sholat? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Gampang atau tidak memerintahkan keluarga untuk sholat? Kalau cuma sekedar ngancem, ayo sholat, pukul, gampang, pasti takut. Tapi yang dimaksud memerintahkan di sini menimbulkan kesadaran mereka untuk sholat. Kamu ada, kamu tidak ada, mereka itu sudah sadar ngerjakan sholat sendiri, gitu ya. Makanya itu tidak mudah yang seperti itu. Allah menyebutkan wastabir 'alaiha, dan sabarkanlah dirimu. Wastabir bukan wasbir, wastabir 'alaiha. Sabarkanlah dirimu dalam mengajak, memerintahkan keluargamu untuk sholat. Itu tugas pokok. Kemudian Allah menyebutkan la nas'alukar rizqa, nahnu narzukuk. Hei orang tua, aku tidak meminta rezeki kepadamu. Aku tidak meminta kepadamu, hei bapak, mana rezekinya buat ini anak kamu? Aku tidak minta, kata Allah. Nahnu narzukuk, kami yang memberikan kepadamu rezeki buat diri kamu, buat istri kamu, buat anak-anak kamu. Jadi tugas kamu apa? Ngajar anakmu dan istrimu. Rezeki dari mana? Allah. Ya, sudah mulai besok saya tidak kerja Ustaz, di rumah terus. Ya enggak juga. Ya, jangan ekstrim, apa-apa itu jangan letterlek. Tapi cara pandang kita yang harus dirubah gitu loh. Selama ini kan kita anak istri itu sambilan, kerja yang nomor 1. Selama ini kan kita seperti itu, kerja itu nomor 1, anak istri sambilan. Ini cara pandang yang salah. Anak istri nomor 1, ini tugas pokok saya. Ini kalau saya lalaikan, ini saya bisa tidak masuk surga gara-gara ini. Lah rezeki
Nah, rezeki itu yang sambilan. Rezeki sambilan. Oh berarti saya tidak usah serius kerjanya. Serius. Serius kerja yang serius, punya planning, tapi jangan sampai itu melampaui tanggung jawab kamu mendidik anak dan istri. Karena ini yang pokok, ini yang sunnah. Wajib juga, tapi prioritasnya kedua gitu ya. Prioritas pertamanya itu anak istri, prioritas keduanya cari nafkah. Nah, kalau kamu prioritas kedua cari nafkah itu kamu punya planning, padahal itu prioritas kedua. Didik anak dan istri kamu juga harus punya planning. Harus punya planning, harus punya cara. Kamu kerja itu menawarkan dagangan kamu, kan punya cara kan? Bagaimana dagangan ini supaya diterima, dibeli sama orang. Nah, didik anak dan istri juga harus seperti itu. Bagaimana ajaran yang benar ini bisa diterima oleh mereka, sehingga mereka punya sadar, wah gagal. Kalau kerja kamu gagal terus tidur. Enggak, besok coba cara lain kan? Nah, sama seperti itu. Dalam mendidik anak dan istri, hari ini gagal, coba dengan cara yang lain. Nah, kalau kamu gagal tidur, kamu angkat tangan, ya berarti kamu kalah dengan iblis. Karena iblis itu tidak pernah putus asa dalam menyesatkan. Bagaimana kamu dalam mengajak kebaikan putus asa? Iblis itu tidak putus asa dalam mengajak kepada kesesatan. Nah, ini loh fungsinya orang tua. Nah, ini zaman sudah habis-habisan ini. Jadi kalau kamu anak kamu berbuat baik sedikit, puji, dipuji. Kalau dia belum bisa mencapai target dalam amal baktinya, ya kamu maklum. Ya ini zaman memang sudah zaman yang rusak. Kamu harus tolong dia untuk berbakti kepada dirimu, jangan kamu bebani sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya, akhirnya patah dia lari dari kamu. Dia pilih bergaul dengan orang lain yang tidak jelas nanti, itu orang baik atau orang buruk itu tidak jelas. Ada tanah yang tandus kering, tanah yang tandus kering, kemudian tumbuhan hijau kecil. Harusnya kita apakan? Ya kita rawat. Yang kecil itu kita rawat, kita sirami, kita jaga sesuai dengan porsinya yang kecil itu. Kalau kita paksa dia tumbuh cepat, hilang. Yang kecil itu juga hilang. Yang kecil tadi baru tumbuh kecil, yang lain tanahnya tandus. Karena kita ingin segera dia itu kuat, kita guyur dengan air 1 ember, habis hilang itu. Nah, harusnya kamu rawat sesuai dengan porsinya. Atau api, kita kalau baru menyalakan api di luar gitu, banyak angin, pastikan kita jaga api itu sampai kita kasih kayu lagi sampai dia baru besar, baru kita biarkan dia. Yang kecil itu kita jaga. Nah, sama seperti itu. Sekarang ini di mana-mana durhaka kepada orang tua. Sedikit bakti kepada orang tua. Kalau kita lihat ada anak sedikit dia berbuat baik kepada orang tuanya, dukung, disupport. Didukung, dikasih like gitu ya. Kalau sekarang dikasih like gitu ya. Nah, alhamdulillah, masya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi anaknya. Nah, akhirnya anak itu besar hati, dia bisa melakukan bakti yang berikutnya. Tapi kalau dia berbuat bakti kecil, bakti yang dia lakukan itu di zaman yang memang sudah rusak-rusakan ini, bakti yang dia lakukan itu kecil. Kemudian kita, apa ini? Kamu nganggap ini perbuatan bakti? Dulu Bapak, habis itu dia tidak melakukan lagi. Oh, ini baru mau mulai belajar, kamu matikan. Apinya baru mau nyala, kamu tiup, habis. Nah, apalagi anak zaman sekarang ini ya, saya katakan,
sudah tidak sekuat zaman kita dulu. Jadi anak zaman sekarang itu kalau 100% pujiannya 70%, kritiknya 30%. Atau bahkan pujiannya 90%, kritikannya 10%. Nah itu nanti dia bisa nanjak, naik terus. Karena apinya memang kecil, apinya kecil. Kecuali setiap orang itu pasti tahu kondisi masing-masing ya. Mungkin tidak setiap keluarga itu seperti yang saya ucapkan. Ada keluarga yang memang solid, kuat. Anaknya dididik dari kecil, memang mentalnya kuat, mental baja. Setiap orang itu pasti tahu kondisinya masing-masing. Tapi pada umumnya keluarga itu seperti yang diceritakan di zaman ini ya. Banyak kerusakan di sana sini.